دموعي سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali fatwa atau pernyataan seorang Wahabi, yaitu Khalid Basalamah, membuat masyarakat aswaja, membuat umat Islam aswaja, NU, Muhammadiyah dan yang lain, membuat para santri dan para YouTuber aswaja geleng-geleng kepala dan geli mendengarnya, karena sangat tidak pantas dan tidak layak diucapkan atau dinyatakan oleh seorang ustadz yang bergelar doktor dan LC yang katanya lulusan Madinah. Dia menyatakan keheranannya pada jamaahnya terhadap orang-orang yang membalik telapak tangan ketika kunut subuh atau ketika berdoa secara umum. Dia heran kenapa itu bisa dilakukan oleh kebanyakan umat Islam di Indonesia. Bahkan dia anggap itu perbuatan yang aneh-aneh, sehingga Khalid Basalamah itu pusing memikirkannya. Sementara Nabi tidak pernah melakukannya. Kata dia, tidak ada contohnya, tidak ada dalilnya. Ada tradisi banyak sekali ya di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat kunut pun subuh membalik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan itu, gitu kan? Katanya karena ada doa di situ minta agar dijauhkan dari keburukan. Tidak pernah ada riwayat menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada adalah beliau pernah mengangkat tangan, iya, gitu kan? Beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sangat tinggi, itu sampai kelihatan ketiak beliau SAW. Itu memang ada. Hadis-hadis sahih semuanya. Tapi kalau dibalik telapak tangan nggak ada. Ini aneh-aneh ini. Ya, jadi tidak boleh dibuat. Gitu. Jadi ini tidak pernah ada sunnahnya ya. Nah, sekarang mari kita ngaji bersama-sama Pak Khalid pada para ulama, para ustadz aswaja yang betul-betul alim, betul-betul berilmu. Mereka menyampaikan hukum sesuai dengan kapasitas ilmu yang mereka miliki. Kita bisa lihat contohnya di kitab Asna al-Mattalib ya. Di situ sang mu'alif, sang musonib Syekh Zakaria Al-Ansari menyebutkan qala ulama, para ulama Syafi'iyah mengatakan ya, wa sunnatu an yusyira bidhari kaffaihi ila sama'i fi kulli du'ain li raf'i bala. Ya. Ulama-ulama Syafi'i mengatakan sunnahnya itu mengisyaratkan dengan punggung telapak tangan ke langit ketika doa menolak bala. Ya. Wa wibatniha in sa'ala syai'an, dan mengisyaratkan dengan telapak tangannya ya, yang bawahnya ini ke langit apabila meminta sesuatu. Nah, jadi ketika kunut itu kan ada doa menolak bala dan ada juga doa meminta sesuatu. Kalau meminta sesuatu dengan telapak tangan, tapi kalau dengan doa menolak bala itu dengan punggung telapak tangan seperti itu. Ini dasarnya dari hadis Nabi Muhammad SAW ya, hadis surat Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika salat istisqa ya, asyara bidhahri kaffaihi ila sama. Nabi Muhammad SAW ketika sholat istisqa itu mengisyaratkan dengan punggung telapak tangannya ke langit seperti itu. Adapun dalam doa tolak bala itu sebaliknya. Jadi ketika doa tolak bala maka yang dihadapkan ke langit bukan bagian dalam telapak tangan tapi punggung telapak tangan. Jadi seperti ini. Ini berlaku untuk doa secara umum, wabil khusus, dan lebih khusus lagi adalah doa ketika kunut ya, ataupun ketika kunut witir, kunut subuh ataupun kunut witir ya, ataupun doa secara umum sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Itu ada dasarnya, ada dalilnya, dan ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis ya, sebuah hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau dari sahabat Khalad bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, atau Khalad bin As-Sa'ib Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ala ja'ala batna kaffaihi ilaihi wa idza ista'adha ja'ala dhahirahuma ilaihi. Ya, dikuatkan oleh hadis yang kedua dalam Sahih Muslim ya, dalam Sahih Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis ini
Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam istasqa fa asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Fa asyara bi dhahri kaffaihi. Beliau mengisyaratkan dengan dua punggung telapak tangannya ila sama, ke langit. Jadi seperti ini. Kemudian juga ada ulama yang lain, Syekh Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, dalam hasyiah beliau itu jilid 1 halaman 314, disebutkan di situ oleh beliau rahimahullahu ta'ala, wa yusannu raf'u yadayhi fil kunuti wa yuj'ala batnuha li jihati sama inda talabi tahsilil khairi wa dhahruhuma lahu inda talabi rafi syar wa hakadha sairil ad'iyati atau sairil ad'iyati. Ya, disebutkan di sini disunahkan untuk mengangkat kedua tangan di dalam doa kunut dan menjadikan bagian dalam daripada telapak tangan itu ke arah langit. Kapan itu? Kapan? Ketika seorang meminta untuk direalisasikan kebaikan baginya. Caranya begini, kalau minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika meminta untuk dihilangkan kejelekan, dihilangkan bala, dihilangkan musibah, itu menjadikan punggung kedua telapak tangannya ke arah langit. Dan ini berlaku untuk seluruh doa-doa yang ada, bukan hanya doa kunut ya, kunut subuh atau kunut nazilah atau kunut witir atau doa secara umum, itu seperti itu tata caranya. Seperti A'immah Syafi'iyah, Imam Nawawi sendiri dalam kitab Sahih Sarah Sahih Muslim sudah menegaskan bahwasanya yusannu, disunnahkan di saat kita meminta rahmat, kita nad'ullah, minta Allah dengan bibutuni akufina, dengan perut telapak tangan ini. Tapi di saat kita menolak bala bidzuhuri, itu adalah dikekaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Maka kalau ikut apa yang dikatakan Imam Nawawi, maka di saat bala yang kita tolak, maka dengan punggung telapak tangan. Kemudian di saat itu adalah rahmat yang kita inginkan dengan telapak tangan yang dibuka. Dianjurkan untuk mengubah posisi tangan, dan itu disebutkan dalam kitab. Mengubah posisi tangan menjadi seperti orang menolak, karena yang begini meminta, kalau yang begini itu memohon, jangan datangkan ya Allah. Ya, ketika sorban di sebelah kanan, waktu sholat istisqa, sorban di sebelah kanan, ya Allah turunkanlah hujan, maka disuruh pindahkan ke sebelah kiri supaya berubah keadaan. Begitu juga saat berdoa, ketika minta bala, doa supaya dijauhkan, Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar wal suyufal mukhtalifa wal na'al wal mi'an ma zahara min hawa wa watan min baladina hadza khassara min buldanil muslimin amma. Minta kebaikan, menolak keburukan. Di mana bisa kami tengok Pak Ustaz? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ternyata bukan suatu keanehan, bukan suatu yang dibuat-buat, bukan ngarang-ngarang, bukan tidak ada tuntunannya. Apa yang dilakukan umat Islam di Indonesia selama ini, yaitu membalik kedua telapak tangan ketika berdoa, minta dijauhkan dari keburukan-keburukan. Ternyata hujan dalil, banjir referensi. Jadi sebenarnya yang ngawur, yang ngarang-ngarang, yang membuat-buat itu adalah Pak Khalid sendiri. Jadi begini Pak Khalid, saran dari kami para aswaja, kalau mau ceramah, kalau mau bicara tentang hukum, kalau mau bicara tentang syariat, belajar dulu yang banyak, baca dan buka referensinya, bertanya pada para ulama. Kalau sampean malu belajar dan bertanya pada ulama-ulama NU, pada kiai-kiai NU, pada gus-gus NU, karena Mas Khalid terlanjur begini begitu pada mereka, karena Mas Khalid terlanjur titik-titik sama mereka, ini sampean tak kasih bocoran bahwa masih ada teman wahabimu yang gak ngarang-ngarang seperti sampean dalam masalah ini. Dan yang terpenting nantinya, temannya sampean itu punya nasihat berharga untuk sampean sendiri Mas Khalid. Ketika dia memohon sesuatu untuk dihindarkan, maka dia berbuat seperti ini. Ya, ini merupakan salah satu dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya,
qala jama'atun min ashabina wa ghairihim, ya disebutkan sekelompok dari ulama-ulama Syafi'iyah dan selain dari mereka, as-sunnatu, sunnah. Saya menasihatkan diri saya dan juga menasihatkan saudara-saudara saya para penuntut ilmu. Ya, jangan sesuatu amalan yang kita tidak pernah lihat di masjid yang kita sering sholat, atau kita tidak pernah melihat ustadz kita membalikan telapak tangan, kemudian kita berkomentar, ya, membid'ahkan, ya, begini dan begitu. Jangan terlalu terburu-buru, ya. Dan ini adalah penyakit di tengah-tengah sebagian para penuntut ilmu yang terkadang ini akan menjelekkan citra dakwah.